akbar menjadi akbar. Kecuali ulamanya, tapi masyarakatnya banyak yang sulit. Nah, kalau memang kondisi adalah keadaan ketidakmampuannya untuk mengucapkan huruf itu sesuai dengan bagaimana orang Arab yang fasih mengucapkannya, dia dimaafkan. Untuk itu bukan berarti itu adalah hukum asal. Boleh seperti itu. Tidak. Hukum asalnya adalah ayat jika seseorang dalam mengucapkan huruf demi huruf di dalam bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang Arab yang fasih mengucapkan dan membaca. Itu syarat pertama. Berarti makna sempurna itu tidak meninggalkan satu huruf. Apalagi kalau meninggalkan kata atau kalimat, tentu tidak benar, tidak tepat. Artinya apa? Sempurna bacaannya, dia harus membacanya sebagaimana dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan bahasa Arab. Arabiyyan, kan anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Karena itu perlu belajar tahsin dan tilawah. Sebenarnya banyak. Kalau masjid ini mau membuat kegiatan, banyak kebutuhan umat sudah. Tahsin dan tilawah. Perbaiki bacaan kita. Tak mungkin dahulu ketik mereka itu bacaan tak sampai semua itu serupa itu sudah jauh. Tidak diperbaiki. Sediakanlah waktu untuk ibadah kita, untuk memperbaiki amalan kita. Sesibuk apapun kita dengan dunia ini, tidak dunia apa yang dulu selamanya. Kehidupan yang kekal bukan di sini. Karena itu saya mengajak umat Islam untuk kembali bersemangat dalam bermajelis ilmu. Sediakan waktu. Kalau dia tahu para jam kau habiskan untuk dunia. Misalnya dalam satu pekan di sini taruhlah 2 jam, 10 sampai jam 12. Yang lainnya di mana kita? Mengurus dunia. Hanya 2 jam untuk kebahagiaan dalam kehidupan yang abadi. Tapi yang menyedihkan umat hari ini terlalu perhitungan kalau urusan akhirat. Perhitungan itu mempakaikan prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya, dapat untung sebesar-besarnya untuk akhirat. Kalau untuk dunia mau dia berhabis-habis. Nah, ini adalah cara pandang yang tidak tepat. Jadi pelajarilah dan perbaiki bacaan kita, terutama bacaan-bacaan salat. Kenapa? Karena bergantung dengan yang sah dan tidak sah, seperti Al-Fatihah. Jadi di masjid-masjid di komplek kita itu salah satu yang harus kita hadirkan. Datangkan qari yang telah fasih, yang telah memiliki ijazah yang bisa dipercaya, kemudian minta perbaiki buat tahsin dan tilawah supaya bisa dia dengar bacaan kita sudah benar atau belum. Kenapa? Karena menyangkut dengannya kewajiban kita. Jadi belajar tentang bagaimana membaca Al-Fatihah dengan benar itu wajib. Bukan sunnah. Wajib. Kenapa wajib? Karena tanpa itu kewajiban kita tidak terlaksana. Tanpa memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita, yang bisa jadi yang bergantung kewajiban, tidak sempurna kewajiban dengannya, maka mencarinya, mewujudkannya juga wajib. Jadi jangan dikatakan pembelajaran tahsin. Kalau yang ingin ditahsin itu Al-Fatihah, karena Al-Fatihah kita mungkin tidak benar atau belum sesuai dengan yang dituntut sebagai salah satu rukun dari sholat, apakah hukum belajar memperbaiki Al-Fatihah itu sunnah? Tidak, hukumnya wajib.
wajib. So, tanpa itu sholat menjadi tidak sah. Nah, karena itu kalau ada majelis-majelis yang di situ ada tahsin Al-Quran Al-Karim, ikutilah. Minimal perdengarkan kepada guru itu, kepada muqri itu, kepada qari itu bacaan Al-Fatihah. Atau kalaupun tidak, ada lebih baiknya kalau bertemu dengan seorang ustazah, ibu-ibu atau ustaz, jangan yang ustaz, ayolah bantu, tidak ada salah. Kemudian dia dengar, dia katakan Allah Allah cukup, alhamdulillah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah mutawali, beriringan. Fa in qata'a bi dzikr aw sukun ghairi masru'ain wa qala. Makna beriringan itu jangan sampai dia terputus dengan zikir yang tidak disyariatkan atau diam yang begitu lama. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Dan diam itu. Kemudian baru siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Ini telah menunjukkan sepertinya antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya tidak lagi bersama, tidak lagi beriringan. Nah, apabila terjadi yang seperti itu, bagaimana caranya? Kalau dia lanjutkan saja, berarti dia tidak membacanya mutawaliyah, tidak beriringan. Kalau sudah seperti itu, maka dia mesti melakukan i'adah, mengulang kembali Al-Fatihah. Dia mulai lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Setelah itu dia diam. Diamnya tidak ada alasan, tidak ada sebab, tidak ada uzur. Dan taala tamat, kira-kira bisa satu ayat pula dibaca. Nah, kecuali kalau dia memang dianggapkan ada masalah. Ada orang yang, atau mungkin karena ada sesuatu ketika dia membaca yang membuat dia terhalang melanjutkan. Kalau keadaannya uzur, maka dia boleh teruskan. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Afdalnya kalau sebagian imam kadang memisahkan ini, dia waqaf di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian baru lanjutkan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ketika dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, diam. Lama sekali, tidak ada jelas. Kenapa? Tidak mengambil nafas dan mengucapkan. Apakah kalau dia berhenti di situ dengan waktu yang lama, kemudian dia bisa lanjutkan saja dengan ghairil maghdubi 'alaihim? Tidak dibenarkan. Kalau sudah menunjukkan itu ghairu mutawaliyah atau tidak beriringan. Nah, kalau sudah sangat lama, maka sebaiknya dia ulang kembali Al-Fatihah. Dia dari awal falista'nif, hendaklah dia mulai al-qira'ah kembali. Kenapa? Karena dia dipandang mu'aridan, berpaling dari bacaan Al-Fatihah. Nah, kecuali kalau dia mengambil nafas, atau memang di dalam tilawah ada yang waqaf, ada tidak waqaf. Kalau imam kita banyak membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau saya lebih menyenangi antara siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu bersambung. Karena dari sisi makna lebih tepat. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sebagian ada yang mewakaf, kalau itu tidak ada persoalan. Itu sebagian ulama ahli qiraah mengatakan boleh dia wakaf, dan sebagian lagi ada yang mengatakan tidak. Saya lebih memilih menyambungkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menyambungkan dalam pandangan saya lebih afdal dari sisi makna. Tetapi kalau ada yang wakaf di sana tidak ada masalah. Namun kalau dia berhenti lama, bagaimana? Apakah dia mengulang ayat itu atau awal? Kalau lama sekali, maka afdalnya dia ulang. Sedangkan i'adah imma yasquta suqutan tawilan. Ada beberapa kemungkinan imam diam. Yang pertama adalah kalau dia lama diamnya, atau yadhkur dzikran tawilan, atau dia berzikir pula dengan zikir yang panjang. Dan zikir itu ghairu masyru', tidak disyariatkan, maka dengan demikian maka dia wajib untuk mengulang dari awal. Tapi kalau dia hanya misalnya terpotong karena kondisi batuk dia atau keadaan tertentu, maka dia boleh mengulang dari ayat itu saja. Tidak aktarat apabila tiba kepadanya kondisi yang tidak dia sengaja. Tetapi kalau lama, maka sukut diam yang lama itu menuntut dia untuk mengulang isti'naf dari awal kembali. Jadi tidak cukup dari ayat yang terakhir dia baca. Jadi imma inqata, apabila dia putuskan, terputus bacaannya itu bisukutin qasir, dengan diam yang pendek saja, maka dengan demikian dia bacaannya tetap benar, wala yahtaju ila i'adah wal isti'naf. Tidak boleh dia, tidak perlu dituntut dia mengulang kembali dan memulai dari awal. Kenapa? Karena diam yang singkat itu, atau dia sambil mengambil nafas, itu tidaklah membuat cacat bacaan. Nah, karena itu berhati-hati dengan imam yang terkadang membaca bacaan terlalu mengutamakan kepada irama, sehingga akhalla membuat cacat makhraj. Jadi bergeser tempat keluar huruf, atau yulhin, dia membuat lahan. Lahanun ini adalah pergeseran dari bacaan yang benar, tapi lahannya jalin, begitu jelas. Nah, yang seperti itu akan berisiko kepada cacatnya bacaan. Kalau itu terjadi pada Al-Fatihah, itu berbahaya untuk salat kita. Nah, karena itu menjadi imam itu berat. Tanggung jawabnya berat. Karena itu imam-imam waktu itu hargai dan memberi tugas itu menyandang bapak dawak bersama benda. Imam suruh jauh memerasi resi begitu. Imam kita hormati dia, walaupun dia tidak minta penghormatan seperti itu, tapi awak nak tahu dengan diri kita. Jadi kalau dia pendek saja, diamnya itu tidak terlalu lama, tentu tidak merusak bacaan. Tetapi kalau diamnya lama, panjang, atau dia datangkan pula bacaan-bacaan yang tidak disyariatkan antara ayat tersebut, maka jelas itu membuat batalnya Al-Fatihah dia dan berakibat kepada batalnya salat. Kemudian apa contoh zikir yang masyhur? Kalau dia mendatangkan zikir misalnya
Kalau zikir yang masyhur seperti kata amin itu masuk syariatkan. Itu juga ketika makmum misalnya mengingatkan imam kalau dia keliru, subhanallah, disebut dia bertasbih, itu masyhur. Tetapi kalau dia datangkan bacaan-bacaan yang lain setelah membaca ini begini dan tidak ada petunjuk syariat, maka itu berakibat kepada batalnya atau rusaknya bacaan. Nah, jemaah rahimakumullah, berarti kalau seseorang lama dia berakibat tidak beriringannya bacaannya, maka jelas yang pertama wajib mengulang supaya dia memenuhi rukun qiraah di dalam salat dia. Kalau dia diam hanya sejenak, mungkin dia menarik nafas atau mungkin karena kondisi batuk dan sebagainya sehingga terputus bacaannya, kemudian dia ulang dari ayat itu saja, tidak ada masalah, sah bacaannya. Nah, jadi intinya selama dia masih dipandang mutawaliyah, beriringan di dalam bacaan, baru dia dipandang memenuhi syarat bacaan Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, yang pertama tadi kamilah, sempurna, yang kedua mutawaliyah, beriringan, yang ketiga murattabah, berurutan. Apabila dia tinggalkan atau tidak dia baca Al-Fatihah dalam bentuk tertib, bisa jadi ada dua model bentuk tidak tertib itu, tidak berurutan. Bisa jadi dia lulukan kalimat kata dari kata. Dia baca Ar-Rahim, Ar-Rahman misalnya. Dia dulukan Ar-Rahim daripada Ar-Rahman, padahal Ar-Rahman lebih dahulu. Nah, jadi atau dia baca ayat yang kedua, dia baca yang pertama, dia mulai dari Ar-Rahman Ar-Rahim, mulai Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya ghair murattabah, tidak tertib. Atau ada pula yang membacanya terbalik dari waladhdallin terus terakhir sampai Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa jadi kalau itu terjadi, fa in fa'ala, kalau ada yang berbuat seperti itu, sahkah Al-Fatihahnya? Tidak. Akibatnya batal Al-Fatihahnya dan batal salatnya. Nah, kalau dia terjadi, maka wajib bagi dia untuk mengulang Al-Fatihah. Kenapa? Karena syarat Al-Fatihah itu memenuhi ketentuan rukun dalam salat, bacaannya harus memenuhi, salah satunya adalah murattabah, tersusun seperti apa yang telah ada di dalam mushaf. Kenapa? Karena tertibul ayat wa tertibus suwar. Ingat, susunan ayat, susunan surat. Jadi kalau ada orang majajan, kadang-kadang baca Al-Ikhlas terbalik berbagai macam, itu syaitan. Nah, saya dulu ada anak muda bertanya ketika saya main ketua MUI di Solo, aku dia membaca kau, ya apa? Kau untuk membalikkan hati orang tua, ada baca Al-Ikhlas terbalik. Kan jangan. Jadi orang awak banyak yang kita itu kejadian untuk kedukun Al-Quran. Itu membalian nanti orang baca Al-Ikhlas terbalik. Ini kan ayat Quran, benar ayat Quran, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran Al-Karim dan menunjukkan bagaimana susunannya, urutannya. Itu sepakat ulama, umat ini sepakat semenjak dahulu sampai sekarang atas petunjuk Rasul, bahwa susunan ayat, susunan surat itu tauqif, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan inisiatif atau bukan ijtihad dari sahabat. Sekarang ini banyak orang yang membuat orang ragu, umat ini ragu tentang
orisinilitas dan autentiknya Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran baru tersusun. Ini kadang-kadang sebagian dari aliran-aliran tertentu. Aliran-aliran tertentu. Sekarang mulai marak sekali aliran-aliran yang sesat mulai bergerak. Saya mendapat laporan dari Car Free Day di Padang. Rupanya orang Ahmadiyah sudah mulai membagi-bagikan brosur. Jadi berhati-hati. Ahmadiyah itu tidak ada keraguan bagi majelis ulama telah memfatwakan bahwa mereka tidak Islam. Cuma di negara kita ini tidak ada sistem yang jelas. Di negeri asal saja dia tidak diakui sebagai bagian dari Islam. Kita tidak memaksa mereka untuk apa, tapi jangan pakai simbol-simbol Islam. Yang anehnya mereka buat masjid seperti masjid kita, kadang melakukan sholat juga seperti sholat kita, tetapi mereka menolak keimanan dengan Rasulullah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Dan itu sudah difatwakan oleh MUI. Ada beberapa organisasi yang dinyatakan oleh MUI itu dalam pengawasan majelis ulama dalam proses pertaubatan, termasuk salah satunya LDII. Bedakan dengan DDII ya, orang-orang sama saja. LDII itu lembaga dakwah Islam Indonesia. Dewan dakwah beda, DDII itu yang dulu didirikan oleh Buya Nasir. Nah, yang punya yang menaungi rumah sakit. Kalau kita rumah sakit Yarsi, itu induk organisasi masalnya, organisasi ormas Islamnya Dewan Dakwah Islamiyah. Bedakan dengan lembaga dakwah LDI itu dahulu namanya Darul Hadis. Setelah Darul Hadis kemudian bergeser nama menjadi Lemkari namanya. Nah, ketika dia jadi Lemkari, nah waktu itu dia masuk menjadi bagian dari sekretariat bersama partai politik ketika itu. Nah, diminta rubah namanya karena mirip kependekan itu dengan organisasi karate, makanya jadi LDII. Awalnya pernah Darul Hadis Islam Jamaah, kemudian berubah jadi Lemkari, kemudian menjadi LDII. Dia didirikan oleh seseorang yang disebut Hasan Nur Ubaidah. Lubis-lubisnya bukan marga, tapi luar biasa. Nah, orang ini adalah sampai hari ini mereka tetap saja tidak mengakui kalau keilmuan itu tidak diambil dari jalur mereka. Nah, berbagai macam keyakinan dahulunya ditemukan bahwa mereka menganggap bahwa yang di luar mereka adalah najis, memang itu. Dan ada tidak boleh menikah dengan sesama mereka. Ada anak perempuan itu mengadu ke suami, tidak setuju bapak karena nikah dengan di luar dari organisasi mereka. Dan ini dalam masa rujuk ila pertaubatan. Nah, tapi yang anehnya orang sedang dalam proses untuk bertaubat, tapi oleh pemerintah dibiarkan untuk menyebarkan paham. Dan aneh, negeri kita ini memang kalau tidak aneh mungkin tak konoha. Termasuk sekarang ini berhati-hati, jangan sembarang diapa saja, diambil saja. Katanya mereka mulai bergerak, itu informasi yang saya dapat. Perlu saya ingatkan umat ini, kita bukan dalam rangka memusuhi siapa-siapa, tapi dalam rangka menjaga akidah kita. Nah, ini perlu untuk dipahami oleh kaum muslimin, jangan sampai mudah terseret dalam perkara-perkara yang bisa menyesatkan kita. Nah, kita kembali. Jadi apabila seseorang membaca Al-Fatihah tidak terpenuhi rukun bacaan tersebut, maka akibatnya adalah
batal bacaan Al-Fatihahnya, dan kita tahu Al-Fatihah itu rukun dari rukun salat. Nah, apabila salah satu rukun batal, maka berakibat kepada batal. Nah, di antara yang membatalnya itu adalah membolak-balikkan Al-Fatihah. Ini berbagai macam keyakinan yang dimunculkan. Orang sekarang berani saja mengatakan, ya tidak apa-apa. Tidak bisa. Kenapa? Karena iman kita kepada Al-Quran yang telah turun utuh sempurna dan kita yakin terjaga sampai hari ini, telah memberikan kita petunjuk di dalam keyakinan kita bahwa Al-Quran itu telah sempurna turun, tak ada lewat. Itu pertama. Dengan keyakinan itu, maka kita bisa menolak dakwaan berbagai orang yang tiap sebentar bermimpi mendapatkan pesan dari Allah. Mau mimpi apapun, Al-Quran adalah sempurna. Mimpi awak ada sama tingkat dengan itu. Karena itu mimpi siapapun setelah Nabi SAW harus diukur dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada mimpi itu, mau siaran timbul ada mimpi kok syekh itu sepanjang malam dan dunia. Kalau bertolak belakang dengan Al-Quran yang Karim, itu adalah kebohongan. Itu tidak bisa diterima. Nah, yang perlu diingat betul. Masalah ngaji, masalah ngaji. Baru saya cerita tentang Ahmadiyah, tentang kejaksaan Al-Qur. Begitu lanjutkan. Jadi dengan keyakinan kita bahwa Al-Quran ini telah sempurna, maka tidak ada wahyu. Ketika Rasulullah SAW wafat, berarti ketika itu inqata al-wahyu wa inqata'at an-nubuwwah. Kenabian telah berakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi Rasul setelah Rasulullah SAW. Itu keyakinan yang tidak boleh digoyah. Tidak ada lagi wahyu. Jadi kalau ada, kita menemukan hadis masih ada bahagian dari wahyu itu ar-ru'yah as-shadiqah, ru'yah yang benar, mimpi yang benar. Sekarang saya dengar ada penjelasan seperti itu. Benar hadis tersebut. Tetapi dari sisi mimpi yang benar itu, bagaimana kita mengukur kebenarannya? Adakah di antara mimpi ini yang benar? Ada. Tapi bagaimana kita mengukur kebenaran atau tidaknya? Dia tidak bertentangan, bertolak belakang dengan syariat. Jadi kalau bertolak belakang dengan syariat, itu tidak benar. Mau siapapun yang bermimpi, atau dia membuat syariat pula yang baru, yang mesti dicetakkan dengan wahyu, itu tidak benar. Itu bukan mimpi yang benar. Jadi sebagian orang kan hari ini berhujjah dengan bahwa masih ada bahagian dari kenabian bahwa wahyu itu yang tersisa itu ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Ada hadis seperti itu, iya. Tetapi yang jadi persoalan bukan pada pernyataan Rasulnya, tetapi adalah pengakuan orang-orang itu nanti. Bagaimana menjamin? Kalau dijadikan itu sebagai sandaran hukum atau sandaran syariat, mungkin 3 kali lipat tambah syariat. Satu orang bisa mengaku bersiap. Nah, apakah mimpi itu menjadi rujukan bagi orang untuk beramal? Tidak. Nah, jadi berhati-hati. Berhati-hati dengan berbagai aliran. Nah, termasuk di antaranya adalah yang membolak-balikkan ayat tadi. Kenapa? Karena dalam keyakinan kita tentang Al-Quranul Karim, itu bagian. Jadi banyak sebenarnya harus dikaji oleh umat Islam. Di antaranya tentang ulumul Quran. Apa itu Al-Quran? Apa karakteristik Al-Quran yang mesti kita imani? Dan salah satu pertanyaan nanti ketika kita awal berada di alam barzakh, apa kita begitu? Apakah kita mengimani? Bagaimana mengimani Al-Quran? Mengimani Al-Quran itu cukup mengatakan, wah Quran, wah iman. Apa yang kita imani padanya? Kalau datang orang mengatakan, enggak,
Kau nak suruh kau diturunkan Nabi dahulu. Nah, dahulu ketika turun Nabi, tak mau ikut tulisan saja dah. Nak pakai bari ake, bari bawah, pakai titik, kita sendiri bagi macam. Al-Quran boleh asli kau. Sedikit saja digoyang orang, kita sudah bingung. Iya, apa dah lo pernah lo pergi umrah, singgah di museum. Di situ ada duplikat dari Al-Quran, Mushaf Utsman. Dan di situ tak ada titik, tak ada bari. Itu berarti Tuhan antara awal kalau berubah. Begitu pula. Orang sekarang dengan berbagai cara melalui media sosial, apalagi bapak-bapak dan ibu, rajin betul untuk melihat itu. Akibatnya apa? Tidak sedikit orang dari hari ke hari dibuat bingung oleh berbagai informasi. Dan memang akhir zaman begini. Makanya kata Nabi SAW nanti di akhir zaman itu apa yang terjadi? Yusbihu mu'minan, pada pagi hari orang mukmin bisa jadi kafir di sore hari, atau sore hari mukmin, pagi juga jadi kufur. Salah satu faktornya, kalau saya merenungkan hari ini, salah satu faktornya adalah kelemahan orang untuk belajar tentang agamanya dan dahsyatnya serangan media terhadap keyakinan. Ini dua ini berkolaborasi ya. Dua menyatu. Awal tindak serajin dahulu untuk menambah wawasan, serangan terhadap iman kita, akidah kita, keyakinan kita. Kalau dulu orang menyampaikan ajaran sasih, dia buat tulisan, ya, dia buat tulisan, dia sebarkan, dia antarkan ke rumah kita. Sekarang tidak, orang cukup bicara dari kamarnya sampai kepada kita. Orang menulis kemudian dia buat di media, terbaca oleh anak-anak. Artinya apa? Serangan kepada keyakinan kita itu sudah sangat dahsyat. Nah, semestinya, idealnya, ketika kita menyadari ancaman itu kuat, pertahanan kita mestinya semakin diperkuat. Tapi yang terjadi hari ini tidak. Kajian-kajian yang terstruktur, terprogram tidak diminati oleh publik. Yang disenangi adalah kajian-kajian lepas, galak-galak. Mestinya kan kita harus menyelesaikan satu persatu masalah agama. Keimanan kita terhadap Al-Quran yang Karim. Apa itu Al-Quran? Apa karakternya? Apa hubungannya dengan kitab-kitab terdahulu? Saya bertemu dengan jamaah yang apa? Yang mendengarkan kajian-kajian tentang agama lain, langsung saja berarti nanti tangan orang agama lain itu berarti wahyu Allah itu yang punya. Nah, itu sampai kesimpulan dari mana? Kita tidak menolak beriman dengan Injil, kita tidak menolak beriman dengan Taurat, kita tidak menolak beriman dengan Zabur. Tetapi ketika katakan bahawa yang ada di tangan mereka itu kitab suci yang diturunkan kepada Isa, itu dahulu. Karena Al-Quran kita telah mengatakan dan kita iman dengan kebenaran Al-Quran bahwa mereka merubah apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi mereka. Dan dari sejarah faktanya kita tahu bahwa kitab suci mereka itu disusun dari zaman ke zaman dengan penambahan ditambah dan bermacam. Artinya apa? Kita tidak mengimani itu adalah kitab Allah Al-Munazzal yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kita imani Injil yang diturunkan kepada Isa AS. Kita imani Zabur yang diturunkan kepada Daud. Kita imani Taurat yang diturunkan kepada Musa AS. Tapi kita tidak imani bahwa yang di tangan mereka itu adalah Injil, Taurat dan Zabur. Itu secara orisinil tidak. Jadi kalau kita membaca seperti itu, bagaimana kita meyakininya? Selama ada ditemukan di dalamnya hal-hal yang bersesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran Al-Karim, tidak bertolak belakang dengan Al-Quran Al-Karim, maka kita imani itu berkemungkinan itu adalah di antara yang masih tersisa yang tidak tersentuh oleh perubahan. Begitu. Selama tidak bertolak belakang. Nah, dari mana kita dapat? Nah, kita kan sudah belajar. Kalau
bagi orang yang belajar tentang usul itu ada syariat man qablana, syariat orang sebelum kita. Kalau ada syariat orang sebelum kita dibenarkan oleh syariat kita, bahwa syar'un lana, berarti itu syariat kita juga itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melanjutkan para nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu fungsi Al-Quran sebagai muhaiminan. Apa makna muhaimin? Yang mengawasi, menjadi ukuran dan standar. Nah, setelah kita belajar Al-Quran dalam konsep seperti itu, nah belum lagi karakternya, bagaimana suratnya, bagaimana ayatnya. Kalau ada orang membolak-balikkan ayat, kenapa kita harus menolak? Kenapa? Karena di dalam kesimpulan kita dari petunjuk-petunjuk yang ada dari Rasul, itu juga Al-Quran Karim dia wahyu Allah. Bagaimana sejarah Al-Quran itu menunjukkan kepada kita bahwa susunan surat, susunan ayat itu dituliskan oleh sahabat yang disebut para penulis wahyu itu, kutabul wahyu. Penulis wahyu menulis surat dan ayat itu sesuai dengan arahan Nabi, bukan pada kelamaan mereka saja. Nabi SAW apabila turun ayat memanggil kutabul wahyu, para penulis wahyu itu, kemudian diperintahkan, unzilat alayya alifan, turun sebentar ini ayat kepada saya. Faktubuha, tulislah oleh kamu sekalian ayat itu. Wada'uha, dan letakkan dia fi suratin kada, dalam surat itu. Qabla ayatin kada, sebelum ayat itu. Ba'da ayatin kada, setelah ayat itu. Nah, karena itulah makanya umat Islam harus meyakini bahwa urutan ayat dan surat itu tauqif, ketetapan dari Allah berdasarkan kepada arahan, nah, ketetapan Allah, kemudian ditulis berdasarkan arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul. Nah, kalau dibalikkan berarti kita telah merubah susunan ayat. Nah, jangankan membalikkan ayat, yang jelas membatalkan. Para ulama malah sampai kepada bagaimana kalau dalam salat, dalam satu salat mendahulukan yang kemudian bacaan surat. Nah, walaupun tidak membatalkan, tapi ulama memakruhkan. Contoh, dia salat sunat 2 rakaat, kemudian rakaat pertama dia baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas, dan seterusnya, selesai. Rakaat kedua dia baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah, ini kadang imam tanpa sadar ada pula. Tapi kalau itu tahu dia sudah jamaah akbar, qul itu hafalan banyak orang. Nah, bagaimana kalau dia baca ini, misalnya dia baca al-Ghashiyah dulu, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah, dan seterusnya. Kemudian rakaat kedua dia baca sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Mana lebih dahulu? Mestinya kan al-a'la lebih dahulu. Dalam tentang urutan surat juga lebih dahulu al-a'la dibandingkan dengan al-Ghashiyah. Tapi dibaca sampai ke situ pun ulama, walaupun tidak mengakibatkan batal salat karena dalam rakaat yang berbeda, tetapi itu adalah cara yang tidak afdal. Bahkan sebagian ulama memakruhkan bacaan surat yang didahulukan yang kemudian itu. Begitu. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan ilmu? Ya, itulah gunanya menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu hadir di majelis ilmu itu bukan untuk mengisi waktu, tapi memang menambah wawasan Islam. Nah, kita lanjutkan. Jadi itu makanya apabila seseorang membaca mankusah satu surat, kalau Al-Fatihah dia melakukan seperti itu, maka batallah Al-Fatihah. Akibatnya batal salat karena Al-Fatihah berjadi. Nah, itu tentang syarat bacaan. Kemudian kita masuk pindah kepada pembicaraan tentang amin. Ittafaqal ulama annahu yusannu lil munfaridi wal ma'mumi
ayyaqula amin. Sepakat ulama bahwasanya disunnahkan bagi orang yang salat sendiri munfarid maupun menjadi makmum untuk mengucapkan amin. Ucapkan amin. Fal munfarid. Nah, sedangkan orang yang salat sendiri membacanya kapan? Ba'da qiraatil Fatihah. Terus sepakat itu. Setelah membaca Al-Fatihah. Itu kalau dia salat sendiri. Setelah dia baca waladhdallin amin, dia baca. Jadi jangan dikatakan itu hanya bacaan ketika berjamaah saja. Orang yang salat sendiri pun disunnahkan untuk membaca amin. Kapan dibaca? Setelah membaca Al-Fatihah. Bagaimana kalau dia jadi makmum? Tadi dikatakan bahwa orang yang menjadi makmum juga disunnahkan membaca Al-Fatihah, membaca amin. Tapi kapan dia membaca amin? Nah, di sini terjadi ikhtilaf. Sunnah sunnah bagi orang salat sendiri munfarid, sunnah bagi yang menjadi makmum salat berjamaah. Kalau yang munfarid yang salat sendiri setelah membaca Al-Fatihah langsung baca. Tapi bagi makmum bagaimana? Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama, anna ta'mina masyru' lil imam. Nah, ta'min ya, untuk menentukan kapan seseorang itu akan membaca amin, mesti kita jelaskan dulu. Kalau makmum tadi jelas dia disunnahkan membaca. Nanti kapan dia membaca? Untuk menentukan kapannya adalah harus kita dudukkan dulu. Dan imam disyariatkan membaca amin benar. Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, imam disyariatkan membaca amin. Itu mazhab jumhur ulama. Pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, imam disyariatkan membaca amin. Sedangkan pendapat mazhab Maliki, imam tidak disyariatkan membaca amin. Jadi hati-hati ya. Kenapa ini perlu dahulu? Sebab nanti kapan makmum membaca amin akan terkait dengan apa? Dengan imam. Jadi saya pernah dulu ketika pergi ke Libya Masjid Muhammad Qatar, saya salat. Sebagian kawan-kawan yang tidak tahu bahwa di sana banyak orang bermadzhab Maliki. Nanti itu amin imam, baru dia amin. Imam tak amin. Nah, jadi apakah amin kesiknya imam tidak baca amin? Memang di dalam mazhab Maliki imam tidak disyariatkan membaca amin. Nah, apa dalil masing-masing pendapat itu? Dalil dari jumhur ulama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Begitu juga hadis Waqil bin Hujr yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Dan begitu juga hadis Abu Hurairah yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Seluruhnya menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan membaca amin setelah Al-Fatihah dan menunjukkan bahwa amin itu memang dibaca setelah Al-Fatihah. Hadis Abu Hurairah misalnya yang menunjukkan tentang perbuatan Nabi.
Nabi SAW, "Idza faraga min qira'ati ummil Qur'an, rafa'a sautahu wa qala amin." Rasulullah apabila selesai membaca Ummul Quran Al-Fatihah, mengeraskan suara beliau sambil membaca amin. Hadis Wa'il bin Hujr juga demikian. Hadis Abu Hurairah. Apa kata Nabi SAW? Ini hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim juga. "Idza ammana al-imam fa'aminu," kata Nabi. Ini hadis qauli. Ini petunjuk. Kalau tadi perbuatan Nabi yang dinukil oleh sahabat. Pertama itu namanya hadis fi'li, hadis perbuatan. Sunnah fi'liyah namanya. Jadi kalau orang bicara sunnah, jangan hanya sunnah itu hanya yang dilakukan Nabi saja, itu sunnah fi'liyah, salah satu dari bentuk sunnah. Sunnah itu ada 3 dalam pandangan ahli hadis para ulama. Yang pertama sunnah qauliyah, sunnah perkataan. Nah, misalnya hadis tentang man tatabba'a awrata akhi tatabba'a Allahu awratahu, man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Itu qauliyah. Siapa yang menelusuri aurat aib saudaranya, ditelusuri pula, disingkap pula oleh Allah aib dan auratnya. Siapa yang ditelusuri oleh Allah aib dan auratnya disingkap satu persatu, yafdah, orang itu akan terkena skandal yang memalukan, walaupun fi jawfi rahli, walaupun masalah kasus di tengah rumahnya, bahkan di dalam kamar. Jadi hati-hati. Itu namanya sunnah qauliyah. Ada sunnah lagi, sunnah fi'liyah. Ya seperti Nabi SAW mencukur rambutnya. Kata sahabat yang melihat, itu perbuatan Rasul. Di antara sunnah qauliyah, Nabi SAW apabila selesai membaca Ummul Quran, beliau mengeraskan suara membaca amin. Itu sunnah apa? Sunnah fi'liyah. Diceritakan oleh sahabat perbuatan Nabi. Jadi ada orang kadang-kadang hendak diamalkan Nabi, seperti hendak musyawarah kerajaan, tunggu dulu. Amal Nabi itu hanya salah satu bagian dari sunnah. Ada yang beliau tunjukkan dengan penjelasan. Karena ada sebagian amalan yang tidak banyak beliau lakukan, terlihat pada umat. Ya contoh saja rakaat duha. Salat duha itu kalau dicari sunnah fi'liyahnya, paling dicari-cari orang bertemulah di antaranya ada hadis Ummu Hani, itu aja. Tetapi dalam sunnah qauliyah ada. Jadi tidak bisa dibatasi pula, sunnah itu hanya pada perbuatan. Ada sunnah dalam bentuk fi'liyah. Kadang ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Seperti keduanya, seperti saya katakan bukan hakikat, seperti keduanya tidak seiring. Apa contoh? Nabi mengatakan salat di Masjidil Haram afdal 100.000 kali lipat. Isi dari hadis itu apa? Yaitu terlibat, tentu mendorong, memotivasi umat untuk salat di Masjidil Haram. Kan begitu kita memahami. Makanya Nabi katakan afdal bi-mi'ati alfi salat. Afdal dibandingkan 100.000 kali lipat. Tetapi dalam fi'liyah, dalam perbuatan Nabi setelah Nabi melakukan tawaf dan sa'i, kemudian beliau pergi ke suatu tempat namanya Aqsa. Beliau berkemah di situ ketika haji beliau. Tidak ada beliau bolak-balik ke Masjidil Haram. Tidak ada. Tidak serupa jamaah haji gini yang ada mobil sholawat setiap pagi bolak-balik, pagi sore pulang dari hotel. Nah, Nabi SAW setelah beliau meninggalkan area sa'i, tawaf sa'i, kemudian beliau pergi ke Aqsa. Aqsa itu tidak jauh dari Ma'lah ke sana, dari Ja'fariyah. Namanya sekarang Ma'abdah. Jaraknya cuma 3 kilo, 2,5 kilo atau 2 kilo. Dekat saja. Tak ada beliau mendekat ke Masjidil Haram, balik ke Masjidil Haram. Beliau baru nanti mendekat lagi ke Ka'bah setelah 10 Zulhijjah, setelah dari Mina. Nah bagaimana ini? Satu sisi ada hadis yang mengatakan salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan masjid lain. Satu sisi beliau kok tidak melakukan hal demikian.
Nah, bagaimana kita menyikapi? Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Nah, para ulama mengatakan selama itu tidak memberatkan, tidak menimbulkan kesusahan bagi umat, silakan haraplah dengan pahala itu. Tapi kalau seandainya akan menyusahkan, akan memberatkan bagi mereka, tidak ada masalah. Salat saja di tempat kita menetap itu. Toh Nabi begitu. Nah, kenapa Nabi tidak bolak-balik? Kalau seandainya Nabi bolak-balik dahulu, mungkin mobil salawat harus bertambah 3 kali lipat. Menjadi takkid muakkadah. Nah, jadi ketika ada qauli Nabi SAW, coba lihat. Kalau beliau beramal di hadapan orang, beliau biasanya meringankan supaya jangan menjadi beban yang berat. Tapi kalau beliau beramal sendiri, beliau mengambil yang lebih berat dibandingkan yang beliau lakukan di hadapan orang. Nah, disitulah nanti ada fatwa. Boleh tak ulama memfatwakan untuk dirinya yang lebih berat, tapi memfatwakan untuk umat yang sedang saja? Boleh. Nah, begitu kajian. Kita kembali lagi kepada perkara amin. Jadi ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Yang fi'liyah Nabi terus, dan tidak ada dalil yang menyanggah bahwa Nabi membaca amin. Ini persoalan. Apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, apa yang disampaikan oleh Walid bin Hujr, bahwa Nabi setelah membaca Al-Fatihah mengeraskan suara ketika beliau menjaharkan bacaan dengan bacaan amin beliau, tidak ada dalil yang menentang itu. Nah, tidak ada. Dan ditambah dengan ada sunnah qauliyah, petunjuk Nabi. Apa kata Nabi? Ini pernyataan beliau. Idza amana al-imam. Ini sunnah qauliyah Nabi, petunjuk Rasul. Ada sunnah yang ketiga namanya taqririyah, ketetapan Nabi, di mana dibuat oleh sahabat di hadapan beliau, beliau diam saja atau memberi persetujuan. Nah, dalam sunnah qauliyah idza amana al-imam, apabila imam mengucapkan amin, amana, bukan amanah bacanya. Kalau amanah beriman. Idza amana al-imam, apabila imam mengatakan amin, fa aminu, maka kata Nabi, aminkanlah. Artinya kamu ucapkan pula amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesungguhnya siapa saja yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat, aminnya dengan amin malaikat, diampunilah untuk dia apa yang terdahulu dari dosa-dosa. Ini sebenarnya perlu kita jelaskan betul. Kata Nabi, apabila imam mengucapkan amin, maka katakan amin. Jelas. Nanti terjadi perbedaan. Apakah amin imam dahulu dari makmum, makmum kemudian atau bersamaan? Nanti lain lagi pembahasannya. Sekarang mengucapkannya saja dulu yang kita katakan. Di situ dikatakan apabila imam mengatakan amin, faqulu amin. Tidak berarti kalau imam tidak terdengar mengatakan amin, kemudian kita tidak mengucapkan amin. Pada salat sir misalnya. Karena pada salat sir makmum kan juga dituntut membaca Al-Fatihah, maka berlakulah baginya sebagaimana dia dalam salat munfarid. Jadi kalau awak jadi makmum salat zuhur, baca aminnya dah dibaca setelah membaca Al-Quran Al-Fatihah. Nah, kemudian fa innahu man wafaqa, sesungguhnya siapa yang bersesuaian, bertepatan ta'minu, ucapan aminnya dengan ta'minan malaikat, dengan ucapan amin malaikat, berarti malaikat mengaminkan di bacaan Al-Fatihah imam, itu diaminkan pula oleh malaikat. Nah, di sini ada kemungkinan apakah amin malaikat bersamaan dengan aminnya imam, sehingga kalau kita membaca bersama dengan aminnya imam,
Apa yang didapat dari kita? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunilah dosa yang telah terdahulu. Kan gitu? Nah, ini juga menunjukkan adakah dosa yang diampuni oleh Allah tanpa minta ampun? Ada. Tapi jangan diandalkan itu saja. Karena meminta ampun pun tersulut. Tapi adakah dosa yang diampuni oleh Allah tanpa minta ampun? Ada. Jadi kalau ada, saya dengarkan ada dikirim video kalau namun rincian biar Ustaz ini dosa itu tidak akan diampuni kalau kita tidak meminta ampun. Tidak, Allah bisa mengampuni dosa dengan tanpa meminta ampun. Hamba tidak meminta ampun, tapi Allah ampuni. Dengan apa caranya? Dengan mengampuninya dengan sabab amal saleh. Ya Allah menjadikan amal-amal saleh sebagai sabab Allah mencurahkan ampunan. Di antaranya apa? Nih, ibadah kita ini. Siap. Nah, siap kita. Puasa kita, qiyam kita. Maka dalam hadis man shama Ramadan iman wa ihtisab, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan, ghufira lahu, diampuni dosanya yang lalu. Jadi banyak amal bisa menghapus dosa. Haji menghapus dosa, salat menghapus dosa, umrah juga. Bukan amal itu yang secara langsung menghapus, tetapi amal itu dijadikan oleh Allah sebagai sabab untuk memberikan ampunan. Paham kan bedanya? Kalau amal itu berarti itu terpaksa wajib, tidak bisa. Jadi tidak bisa kita tuntut. Ya Allah, boleh beramal lah, pada diampuni. Tidak gitu. Tapi Allah menjanjikan dan Allah tidak mengingkari janjinya. Kalau dilakukan ibadah itu sesuai dengan tuntunannya, maka dijadikan oleh Allah ibadah itu sebagai sabab dia mencurahkan. Bahkan pakai sabab pula. Kan Allah berhak untuk menuntut sabab. Kehidupan di dunia ini diikat oleh Allah dengan sabab akibat. Nah, nanti di akhirat adonan dilampaui oleh Allah tanpa sabab. Itu taufik dan itu rahmat dan karunia Allah. Tapi untuk di dunia ini ada sabab yang harus mesti kita tuntut. Nah, salah satunya ini mengucapkan amin, dan kebetulan amin itu bersesuaian mungkin dengan amin malaikat, maka ketika itu ada janji melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang menjanjikan, berarti janji Allah azza wa jalla. Apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, yang diambil dari hadis ini dalam masalah kita, apakah imam mesti atau disyariatkan mengucapkan amin, disunnahkan? Jawabannya iya, berdasarkan hadis. Itulah rujukan dari Al-Quran. Nah, nanti bagaimana makmum ketika mengucapkan amin? Kita lihat dahulu pendapat yang kedua. Yang kedua adalah la yusra', tidak disyariatkan imam untuk mengucapkan amin dalam salat jahar, mengeraskannya. Itu adalah pendapat dari kalangan Malikiyah. Mereka berhujjah dengan apa? Dengan hadis idza qala al-imam wa la-dhalin faqulu amin. Nah, di sini nanti muncul perbedaan kapan makmum akan mengucapkan amin. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, apabila imam mengatakan waladhdallin, faqulu amin, maka katakanlah amin. Jadi mazhab Malikiyah mengatakan, kan di situ dalam hadis apabila imam mengatakan waladhdallin, ucapkanlah amin. Tidak ada dalam hadis itu apabila imam mengatakan amin, ucapkanlah amin. Nah, itu cara mereka berhujjah. Nah, tetapi kalau kita lihat itu lemah sekali dengan istinbat seperti itu. So ketika imam mengatakan waladhdallin, katakan amin, bukan berarti mengatakan amin bagi imam tidak disuruh. Itu mengisbatkan waktu kapan. Artinya jangan sampai makmum mendahului amin sebelum Al-Fatihah selesai. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, dari situ dapatlah
kita kesimpulan, berarti mengucapkan amin bagi makmum adalah disyariatkan, jelas, tidak ada ikhtilaf padanya, tidak ada perbedaan pendapat bahwa makmum memang mengucapkan amin. Sedangkan imam, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur, berdasarkan kepada hadis-hadis yang khusus bahwa imam juga disyariatkan mengucapkan amin dengan keras pada salat jahar. Nah, ini kesimpulan. Jadi makmum disunnahkan membaca amin dengan keras. Nanti bagaimana dengan wanita? Nanti lain lagi kajian. Tapi secara umum makmum disuruh untuk mengucapkan amin. Imam juga disuruh mengucapkan amin. Hukumnya adalah sunnah. Di dalam berjamaah sunnah mengucapkan amin. Nah, dari hadis-hadis tadi, kapan amin makmum itu? Ada dua riwayat. Yang pertama adalah hadis yang mengatakan apabila imam mengatakan waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Riwayat yang lain apa? Apabila imam mengatakan amin, fa'aminu, maka aminkanlah. Siapa yang bersesuaian aminnya dengan amin malaikat, diampuni dosanya yang lalu. Ini menunjukkan apa? Bahwa malaikat, ada isyarat dalam hadis itu, malaikat mengaminkan bersesuaian dengan aminnya imam. Dari situ sudah dapat kita kesimpulan bahwa waktu amin tidak boleh mendahului dari waladhdallin. Itu sudah jelas. Jadi jangan waladhdallin, tidak panjang soalnya. Awal amin tekan amin itu tekan jarum. Itu belum pada tempatnya. Jadi mulai waktu mengucapkan amin adalah setelah imam selesai membaca waladhdallin. Afdalnya mengucapkan amin adalah bersamaan dengan aminnya imam. Karena ketika itulah malaikat mengaminkan di dalam salat. Nah, siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat, berarti bersesuaian dengan aminnya imam, maka ada janji, yaitu orang tersebut mendapatkan ampunan pahala dari dosa-dosa yang terdahulu. Jadi kesimpulannya, kapan kita mengucapkan amin? Ketika imam mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imam, itulah afdal. Tapi kalau terdahulu, misalnya terdahulu sedikit, tercepat dengan catatan setelah imam selesai membaca waladhdallin. Nah, karena itu ketika membaca amin, perhatian imam. Kadang imam pun termasuk mesti anggung sebentar. Awal dan tegaki. Jadi sebaiknya amin kita itu bersamaan dengan aminnya imam. Karena itu imam itu pula untuk apa? Untuk mengeraskan bacaan aminnya supaya terdengar oleh makmum untuk mereka baca bersama dengan imam. Nah, bagaimana dengan wanita? Nantilah kita lanjutkan bersama. Apakah wanita wajib pula? Karena beberapa ketentuan tentang mengeraskan bacaan, termasuk talbiyah, termasuk takbir berbagai macam. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan bacaan wanita ini, termasuk juga fatah. Wanita kan kalau imam bersalah atau ada yang terlanggar di dalam sholat, kan wanita juga berhak mengingatkan, tetapi mereka tidak bertasbih membaca subhanallah, tapi mereka dengan merengkuh. Nah, kenapa tidak dengan suara? Apa ada persoalan betul dengan suara wanita ini? Nah, nantilah kita bahas. Cukup dahulu sampai di sini.